perkenalkan nama saya Kayla Agustina dari 11 MIPA 5. Jadi di sini saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama, saya akan melakukan osmosis pada wortel, dan yang kedua saya akan melakukan difusi pada teh celup. Untuk alat dan bahan kita siapkan 2 mangkok berisi air, 2 wortel, dan garam secukupnya. Untuk kedua wortel, panjangnya harus pada 5 cm. Masukkan garam secukupnya pada mangkok kedua yang sudah terisi air. Lalu aduk hingga garamnya larut. Jika sudah, kita masukkan wortel yang sudah disiapkan pada setiap mangkok. Hidupkan timer selama 30 menit dan kita lihat perbandingan yang terjadi pada dua wortel tersebut. Alarm sudah berbunyi, mari kita tiriskan wortelnya dan membandingkan apa yang terjadi setelah kita diamkan di air biasa dan air garam selama 30 menit. Perubahan panjang pada wortel yang didiamkan pada air garam mengalami penyusutan yang sebelumnya 5 cm menjadi 4,6 cm. Dan wortel yang didiamkan di air biasa mengalami perubahan panjang yang tadinya dari 5 cm sekarang menjadi 5,3 cm. Untuk tekstur wortel yang didiamkan di air garam menjadi elastis, yang sebelumnya keras menjadi sangat elastis dan tidak mudah untuk patah. Sedangkan wortel yang didiamkan pada air biasa menjadi tambah keras dan mudah untuk patah. Kesimpulan yang saya ambil dari percobaan osmosis kali ini adalah wortel yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada wortel yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O di sekitar wortel lebih sedikit dibandingkan di dalam wortel dan mengakibatkan sel wortel harus mengeluarkan H2O sehingga terjadi krenasi atau pengerutan sel. Karena wortel kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel wortel mengalami penyusutan. Lalu bahan yang kita perlukan untuk percobaan difusi kali ini adalah 2 teh celup, air dingin, dan air panas. Kita taruh teh celup pada masing-masing mangkok yang berisi air dingin dan air panas. Setelah itu kita diamkan selama 15 menit dan kita catat perubahan dari kedua mangkok. Pada 3 menit pertama, teh celup yang dicelupkan pada air panas mulai mengeluarkan warna, sedangkan pada air dingin belum ada perubahan. Teh yang dicelupkan pada air panas mengalami perubahan warna menjadi lebih kecoklatan, sedangkan yang di air dingin airnya menjadi kuning pudar. Pada mangkok pertama yang berisi air panas terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun menjadi lebih tua dari sebelumnya. Pada mangkok yang berisi air dingin, proses difusinya lambat dan proses perubahan warnanya tidak sepekat pada mangkok yang berisi air panas. Kesimpulan yang saya dapat pada percobaan difusi kali ini adalah suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak.
Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya dan perubahan warnanya sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu, maka proses difusinya akan semakin lambat. Dari percobaan saya Kalaya Justina, terima kasih.